Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Teman-teman yang terhormat, halo semuanya. Saya sangat senang sekali dan merasa terhormat bisa menyambut kalian kembali di webinar 2 mingguan Project New Generation Airships. Nama saya Gennady, saya adalah manajer media di perusahaan Solar Group. Dan hari ini, seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk menyelami salah satu proyek teknologi paling ambisius dan inovatif di zaman kita. Proyek New Generation Airships yang sangat menjanjikan ini. Hari ini, seperti biasa, kita akan bersama membahas mendalam tentang apa yang sedang kami ciptakan, untuk tujuan apa, dan perusahaan mana saja yang terlibat dalam proyek besar ini. Kita juga akan mengetahui bagaimana perkembangan pendanaan proyek secara keseluruhan, apa saja rencana untuk beberapa tahun ke depan, serta bagaimana para investor dan mitra mendapatkan keuntungan di bisnis ini. Dan kita juga akan membahas secara lebih lanjut bagaimana cara mengaktifkan bonus kemitraan Anda, serta bagaimana Anda bisa segera mulai menghasilkan pendapatan bersama proyek ini sekarang juga, tanpa harus menunggu proyeknya selesai. Seperti biasa, presentasi kita akan berlangsung sekitar 40 menit. Selama presentasi, silakan catat pertanyaan Anda atau langsung tuliskan di kolom komentar. Di akhir webinar, kami akan menyediakan waktu khusus untuk membaca setiap pertanyaan dan saya akan berusaha menjawabnya. Pastikan Anda menulis sesuatu di kolom komentar. Mari kita pastikan semuanya berjalan dengan sangat baik dan lancar, termasuk suara dan juga video, dan setelah semua itu kita akan segera memulai prosesnya. Jangan lupa juga untuk tetap aktif dan secara rutin membagikan siaran video kami yang informatif ini. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang ingin Anda bagikan informasi penting tentang proyek kami yang inovatif, dan webinar ini akan menjadi solusi terbaik, sumber informasi yang paling komprehensif dan akurat yang akan sangat membantu mereka memahami proyek ini dengan lebih baik dan mendalam. Baik, saya lihat semuanya berjalan dengan baik, jadi saya sarankan kita mulai. Mari kita mulai dari proyek itu sendiri. Proyek New Generation Airships ini bukan sekadar pengembangan jenis alat transportasi baru yang biasa. Ini adalah sebuah ide yang benar-benar revolusioner, yang secara bertahap sudah mulai menjadi kenyataan yang nyata. Kami menciptakan pesawat terbang inovatif, yang mampu menjalankan tugas-tugas paling rumit di berbagai bidang yang berbeda, mulai dari pengangkutan barang dan logistik hingga patroli hutan dan pengawasan lingkungan. Mulai dari misi ilmiah di daerah yang sulit dijangkau hingga keterlibatan dalam operasi penyelamatan berskala besar. Selain itu, ini juga bisa digunakan untuk pariwisata bahkan luar angkasa. Solusi seperti itu juga tersedia. Sebuah tim profesional sejati bekerja di balik proyek ini. Tim ini terdiri dari para insinyur berpengalaman, kandidat ilmu teknik, akademisi, perancang inovatif, dan pengembang dengan pengalaman luas di bidang aeronautika yang kompleks. Mereka pada masanya tidak hanya merancang dan mengembangkan balon udara, tetapi juga benar-benar menerbangkannya ke langit hampir dengan tangan mereka sendiri. Dalam proyek New Generation Airships dan di perusahaan Aeronova, kami telah mengumpulkan para spesialis terbaik yang berfokus pada mengembalikan balon udara ke langit. Dan kami melakukan ini bersama dengan dukungan penuh, bantuan yang tak ternilai, dan partisipasi aktif serta berkelanjutan dari Anda sekalian. Kita semua disatukan oleh satu tujuan yang sangat besar dan mulia, mengembalikan balon udara ke langit yang luas.
serta menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari ruang udara kita yang berharga, dan juga memperkenalkannya sebagai salah satu jenis alat transportasi yang akan digunakan secara luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dasarnya adalah sebuah platform crowd investing yang inovatif dan dinamis, yang secara substansial didanai oleh kontribusi finansial dari banyak sekali investor individu yang tersebar luas dari berbagai penjuru dunia, mencakup beragam latar belakang geografis dan demografis. Pendanaan untuk proyek penting ini secara resmi dan penuh semangat dimulai pada bulan Agustus tahun 2024. Itu adalah tahap pra-peluncuran yang sangat penting. Tepat pada bulan Agustus tahun lalu, secara resmi diumumkan peluncuran proyek New Generation Airships yang sangat dinanti. Secara resmi, proyek ini dimulai pada tanggal 4 Maret 2025. Hari ini kita juga akan membahas secara mendalam bagaimana cara untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari momen besar dan bersejarah ini. Bukan sekadar menjadi seorang penonton pasif, tetapi menjadi salah satu peserta aktif yang dengan tangan, upaya, dan niatnya menciptakan sejarah ini. Jadi tetaplah bersama kami sampai akhir, akan ada hal-hal menarik. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan ke slide berikutnya yang sangat penting untuk pembahasan kita kali ini. Sekarang mari kita bahas prospek 3-5 tahun ke depan. Pada slide ini kita akan membahas lebih detail tentang apa yang sebenarnya kami rencanakan untuk dibuat dengan investasi yang diperoleh dan bagaimana struktur keseluruhan proyek kami akan diatur. Pertama-tama saya ingin menekankan bahwa tujuan kami bukan sekadar membangun balon udara dan menjualnya di pasar. Itu hanyalah puncak gunung es. Sebenarnya kami sedang membangun sebuah industri secara keseluruhan, sebuah sektor baru, dan secara bertahap membentuk ekosistem yang utuh yang akan mencakup elemen-elemen kunci yang diperlukan untuk perkembangan yang berkelanjutan dan dapat diskalakan. Dalam beberapa tahun ke depan, dalam kerangka proyek New Generation Airships, kami berencana untuk membangun sebuah biro desain tersendiri. Bisa dibilang, inilah jantung pemikiran rekayasa perusahaan. Disinilah model-model balon udara yang baru akan lahir, teknologi-teknologi modern akan diterapkan secara efektif, dan solusi-solusi konstruktif akan dikembangkan untuk dapat digunakan dalam setiap proyek. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami sudah memiliki timnya yang berdedikasi penuh. Tim inti sudah ada, itulah fondasinya, namun tim ini juga terus dilengkapi dan jumlah personel terus bertambah. Mereka adalah para spesialis terkemuka Rusia di bidang balon udara. Seperti yang sudah saya sebutkan, di sana ada kandidat ilmu teknik, insinyur, dan profesor dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang ini. Tahap berikutnya adalah memiliki fasilitas produksi sendiri. Kami berencana untuk membangunnya. Mungkin pada tahap tertentu, kami akan menyewa ruang produksi untuk memproduksi komponen-komponen utama. Komponen-komponen penting tersebut meliputi selubung luar, gondola, balonet, dan berbagai elemen penting lainnya yang secara khusus digunakan pada balon udara. Sebagian proses produksi akan kami pusatkan langsung di Aerograd, yang akan menjadi klaster industri dan pengujian milik perusahaan di masa depan. Ini adalah sebuah langkah strategis yang akan memberikan kami kemandirian dan ketahanan teknologi yang lebih baik. Saya ingatkan kembali, tujuannya adalah menjadi sepenuhnya otonom tanpa bergantung pada kontraktor pihak ketiga, serta mengambil alih seluruh siklus produksi, pengembangan balon udara, hingga peluncurannya ke pasar. Kami juga berencana membangun Aerograd. Ini akan menjadi ruang yang unik, sebuah kompleks yang mencakup hanggar untuk perakitan dan pemeliharaan balon udara dari berbagai kelas. Ini juga merupakan kompleks uji terbang, di mana semua model balon udara akan menjalani pengujian teknis di darat dan di udara. Sebuah pusat pelatihan khusus juga akan didirikan. Ini adalah ruang pelatihan penuh pertama di Rusia untuk mempersiapkan pilot balon udara dan seluruh staf teknis. Dan di sini kami akan menjadi pelopor yang, karena pusat seperti ini memang belum ada di negara ini saat ini, dan kami menghadapi sebuah tugas yang sangat besar dan ambisius, menciptakan pusat semacam itu. Kami tidak hanya membuat balon udara, sekali lagi saya ingatkan, kami sedang membangun seluruh infrastruktur, budaya, dan bisa dikatakan fondasi bagi era baru penerbangan udara. Semua bidang utama yang penting disatukan di bawah perusahaan induk Aeronova yang besar dan terkemuka. Para peserta proyek yang memutuskan untuk bergabung dan berinvestasi secara langsung tepat di perusahaan ini. Mereka akan memiliki saham kepemilikan perusahaan ini saat berpartisipasi dalam proyek tersebut. Perusahaan inilah, Aeronova, yang akan menjadi semacam inti dari industri baru ini,
tidak hanya menciptakan balon udara, tetapi juga mengembangkan bidang-bidang prospektif lainnya yang juga sedang dikerjakannya. Ini juga mencakup balon stratosfer, serta bidang-bidang lain yang berkaitan erat dengan pengembangan mesin turbin gas. Bidang ini juga sedang terus dikembangkan secara aktif, karena perusahaan Aeronova bukan hanya berfokus pada balon udara semata. Perusahaan kami juga akan berpartisipasi dalam proyek komersial lain di bidang sistem tanpa awak, balon stratosfer, bahkan solusi aerokosmik. Solusi seperti itu juga tersedia. Sebagian dari proyek-proyek ini sudah berada pada tahap pengembangan tertentu atau dalam proses persetujuan, dan proyek-proyek tersebut juga akan menghasilkan keuntungan, menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan itu sendiri, dan tentu saja bagi semua pemilik saham yang berharga, yaitu para investor yang telah berpartisipasi secara aktif dalam proyek New Generation Airships yang inovatif ini. Kami tidak hanya membangun sebuah perusahaan, kami sedang membangun seluruh sektor industri yang revolusioner dari nol, meletakkan fondasi yang sangat kokoh untuk industri berteknologi tinggi yang benar-benar baru. Dan saat ini, setiap investor adalah rekan pencipta yang berharga dari ide besar yang luar biasa ini, benar-benar sebuah gagasan yang revolusioner dan momen yang sangat bersejarah. Baik, mari kita lanjutkan. Kita akan segera beralih ke angka-angka proyek ini. Untuk merealisasikan seluruh program proyek New Generation Airships, diperlukan investasi sebesar $100 juta. Jumlah ini mencakup tidak hanya biaya rekayasa, produksi, dan infrastruktur yang diperlukan, tetapi juga imbalan referral yang adil untuk para mitra yang berkontribusi. Saya akan membahasnya sedikit nanti. Jangka waktu pelaksanaan proyek yang kami tetapkan adalah 3-5 tahun. Tahap pertama atau lebih tepatnya tahap kedua sudah kami mulai. Kami telah merancang, merakit, dan meluncurkan untuk uji coba pesawat udara tanpa awak kami, Nova Neurosun 1. Pastinya Anda mengikuti berita terbaru tentang proyek ini dan kemungkinan besar sudah melihat bagaimana uji terbang perangkat ini berlangsung dengan baik serta bagaimana kami bekerja keras dengannya. Setelah semua tahap pengembangan selesai dan arah utama proyek ini diluncurkan, kapitalisasi pasar yang diharapkan dari perusahaan inovatif seperti ini bisa mencapai setidaknya $1 miliar. Angka ini didasarkan pada sebuah model yang cukup konservatif dengan mempertimbangkan estimasi keuntungan minimum perusahaan selama 3 tahun pertama keberadaannya secara keseluruhan. Namun pada kenyataannya potensi perusahaan yang inovatif seperti ini bisa jauh lebih besar. Aeronova adalah sebuah perusahaan pelopor yang secara signifikan membentuk pasar aeronautika modern di Rusia dengan tujuan utama untuk merambah ke skala internasional yang lebih luas. Saat ini, terdapat sebuah tren yang jelas di semua negara. Minat masyarakat terhadap balon udara semakin meningkat secara signifikan, dan perkembangan yang pesat di bidang ini tidak hanya terjadi di Rusia saja. Namun kita memiliki semua peluang yang sangat baik untuk menempati posisi terdepan di bidang ini. Perlu diingat dengan seksama bahwa di sini telah berkumpul para spesialis terbaik dari era pasca Soviet dan juga masa kini untuk menunjukkan kemampuan luar biasa mereka untuk mengembalikan balon udara ke langit yang luas dan biru. Sekarang, mari kita beralih ke peta jalan proyek yang komprehensif dan terperinci ini. Pada slide ini, kita akan membahas lebih detail dan secara menyeluruh tentang bagaimana proyek ini akan diimplementasikan dengan langkah-langkah yang jelas, terstruktur, dan dapat diukur. Saya ingin menekankan bahwa yang dimaksud di sini bukanlah tahapan pendanaan yang telah kami bagi menjadi 20 tahap, melainkan tahapan praktis pengembangan. Tentang peta jalan kami yang komprehensif. Peta ini telah kami bagi menjadi 11 langkah kunci yang sangat penting. Dan yang pertama adalah peluncuran awal. Kami sudah memulainya dengan sungguh-sungguh. Perusahaan induk Aeronova telah didirikan, tim inti insinyur dan pengembang telah dikumpulkan dan bekerja, yang saat ini sudah merancang beberapa tipe balon udara. Ini adalah Nova Mo 1 yang sudah dikenal, tipe tanpa awak dengan kapasitas angkut 20 kg. Selain itu, sedang dikembangkan secara aktif modifikasi hibridanya dengan aerodinamika yang ditingkatkan dan kapasitas angkut hingga 50 kg. Di dalam tim kami secara khusus menyebutnya sebagai Aerolet yang inovatif, dan model inilah yang akan secara resmi masuk ke dalam lini produk utama kami. Dan model ini, lebih tepatnya lagi, juga akan menjadi bagian integral dari lini balon udara kami dengan volume sekitar 130 hingga 190 meter kubik.
Selain itu, di arah ini juga sedang dilakukan pekerjaan aktif dan berkelanjutan untuk merancang model balon udara yang jauh lebih besar dan canggih. Model berikutnya yang kami rencanakan adalah balon udara Nova 2, yang juga akan tersedia dalam tipe berawak maupun tanpa awak. Akan ada dua modifikasi utama, sebagai kargo dan juga sebagai penumpang. Volume balon udara ini adalah sekitar 2.000 meter kubik, dan daya angkut untuk versi kargo akan mencapai hingga 500 kg, sementara itu jarak tempuhnya akan mencapai 500 km. Versi penumpangnya akan menampung 6 orang dewasa, termasuk pilot, dan durasi penerbangan balon udara ini biasanya sekitar 2 jam penuh. Namun, durasi penerbangan ini dibatasi bukan oleh kemampuan fisiknya, melainkan oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membatasi durasi penerbangan alat transportasi udara yang tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memadai. Karena itu, pada balon udara tipe ini tidak terlalu masuk akal untuk memasang fasilitas sanitasi semacam itu. Jadi, kita akan membatasi diri pada waktu yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun sekali lagi, untuk saat ini, keputusan ini berlaku pada tahap sekarang. Model balon udara berikutnya yang kami miliki adalah Nova 8. Ini adalah model berikutnya berdasarkan ukuran dan fungsinya. Kapasitas angkutnya akan sekitar 2 ton. Balon udara seperti ini juga akan kami buat dalam beberapa modifikasi, bisa dibuat dalam versi penumpang maupun versi kargo. Versi kargo, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, akan mampu mengangkat beban sekitar 2 ton dan menempuh jarak tempuh sekitar 2-3 ribu kilometer. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa jarak tempuhnya tidak terbatas hanya pada angka tersebut. Tergantung pada tingkat hibridisasi atau penerapan solusi teknologi tertentu pada balon udara ini, jarak tempuhnya dapat ditingkatkan secara signifikan dan substansial sesuai dengan kebutuhan operasional yang spesifik. Selain itu, pengembangan probe stratosfer juga sedang dilakukan bersama dengan institusi-institusi industri. Meskipun saat ini kami tidak terlalu aktif membagikan informasi tentang bidang ini di media sosial kami. Yakinlah, kami juga terus bekerja keras di bidang ini dan terus berkembang secara signifikan ke arah tersebut. Pada tahap kedua pengembangan proyek kami berencana untuk membeli sebidang tanah yang luas guna pembangunan Aerograd sebagai pusat masa depan yang sangat penting bagi pembuatan kapal udara. Kami juga berencana untuk segera memulai perancangan beberapa infrastruktur penting, termasuk hanggar pertama yang akan menjadi tempat utama di mana kapal udara Nova 2 yang canggih akan dirakit. Sangat mungkin bahwa hanggar ini akan berupa hanggar berkerangka pneumatik tipe tiup yang inovatif dan efisien. Hanggar seperti ini sangat cocok dan ideal untuk kapal udara Nova 2 dari segi ukurannya yang memang pas. Hanggar-hanggar tersebut memiliki ukuran dan dimensi standar yang sudah tersedia secara luas di pasaran, sehingga tidak perlu memesan hanggar besar khusus dengan ukuran yang tidak standar atau custom. Oleh karena itu, untuk kapal udara Nova 2 sangat mungkin akan digunakan hanggar berkerangka pneumatik, sedangkan untuk model-model mendatang kemungkinan besar akan digunakan konstruksi bangunan yang lebih permanen berupa hanggar. Jadi secara paralel kami terus melakukan uji coba Nova Slow 1. Seperti yang Anda ketahui, saat ini kami berada di Voskresensk. Uji terbang pertama kami lakukan di Bandara Novinky. Di sana kami melakukan uji coba pertama, kami puas dengan hasilnya, dan setelah itu karena beberapa alasan kami harus mengganti lokasi kami. Sekarang kami berada di Voskresensk dan di sana kami terus melakukan uji terbang secara berkelanjutan sesuai dengan misi penerbangan yang telah kami tetapkan dan miliki. Pembuatan maket yang detail untuk balon udara juga terus berlanjut untuk Nova 2, Nova 8, termasuk berbagai pengujian komponen yang ekstensif, solusi konstruksi yang inovatif, dan jalur teknologi yang canggih yang akan digunakan pada jenis balon udara ini. Pada tahap ketiga yang krusial, kami merencanakan produksi massal dan pusat pelatihan yang komprehensif. Produksi massal dan penjualan modifikasi balon udara tanpa awak dengan ukuran 130-190 meter kubik akan dimulai. Di dalamnya termasuk balon udara Nova Nur 1 yang sudah kami miliki, akan ada berbagai modifikasinya di masa depan dan juga balon udara Aerolet 01 Turu akan termasuk di dalamnya.
Ini adalah sebuah balon udara yang secara spesifik termasuk dalam klaster volume yang berkisar dari 130 hingga 190 meter kubik. Selain itu, peluncuran perdana probe stratosfer komersial yang pertama juga akan segera dilakukan seiring dengan terus meningkatnya permintaan untuk tugas-tugas serupa di masa mendatang. Selain itu, pada tahap ini, perakitan dan pengujian juga akan terus berlanjut seperti yang sedang berlangsung saat ini. Perakitan dan pengujian Nova 2 akan terus berlanjut dengan seksama, dan yang paling penting, pada tahap krusial ini kami berencana untuk segera memulai pendirian pusat pelatihan yang komprehensif untuk melatih para pilot dan staf teknis yang terampil. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saat ini di seluruh Rusia belum ada pusat semacam itu, dan tugas utama kami adalah membangun pusat tersebut. Mengapa saya mengatakan berencana? Karena sebenarnya prosesnya sudah dimulai dan pekerjaan ke arah ini sudah berjalan dengan baik. Proses ini tidak cepat, jadi sangat bagus bahwa kami sudah memulainya lebih awal, dan kami berharap dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Pada tahap keempat dari peta jalan kami sudah merencanakan penerbangan perdana Nova 2. Perkiraannya adalah pada kuartal pertama tahun 2026 dan pengembangan aktif akan dimulai dengan airship Nova 8. Seperti yang sudah saya katakan, pada tahap keempat kami berencana untuk menerbangkan Nova 2 dan melakukan uji terbangnya. Menurut rencana, ini akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2026. Selain itu, pada tahap ini juga direncanakan untuk memulai pembangunan hanggar kedua untuk model airship yang lebih besar, yaitu Nova 8. Untuk itu, kami akan membutuhkan ruangan yang lebih besar. Dan setelah itu, kami akan segera beralih ke tahap perancangan aktif yang lebih mendalam untuk airship tipe rigid Nova 32 yang canggih ini, di mana proses pengerjaannya juga sudah mulai dilakukan secara bertahap saat ini. Sebagai pengingat, Nova 35 adalah airship pertama dalam lini produk kami yang menggunakan konstruksi rigid, yaitu memiliki rangka keras di dalam selubungnya yang berfungsi menahan gas di dalamnya. Dan secara paralel, kami juga berencana untuk secara signifikan memperluas lini produk balon stratosfer kami agar dapat muncul modifikasi-modifikasi baru yang inovatif untuk berbagai tugas dan misi yang akan kami hadapi di masa depan. Pada tahap kelima yang sangat penting ini akan dilakukan uji coba secara menyeluruh di darat dan pelatihan yang intensif. Akan dilakukan pekerjaan aktif dan berkelanjutan terkait uji coba darat untuk balon udara canggih Nova 8 kami. Pelatihan pilot dan teknisi yang sangat terampil akan terus berlanjut di pusat pelatihan milik kami sendiri yang modern dan lengkap, dan kami juga akan bekerja lebih aktif dan berdedikasi ke arah ini. Sekarang mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita memasuki tahap ke-6 yang krusial. Pada tahap ke-6 yang penting ini, pengembangan aktif balon udara Nova 35 akan segera dimulai. Seperti yang sudah sering saya katakan sebelumnya, ini adalah sebuah pesawat keras kelas besar yang pertama di segmennya dalam kerangka proyek kami. Untuk model ini akan dibangun sebuah hanggar terpisah yang khusus. Uji coba penerbangan dan konstruksi balon udara Nova 8 akan terus berlanjut dan terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dan pengembangan modifikasi balon udara Nova 2 dalam berbagai konfigurasi yang berbeda untuk berbagai tugas dan misi juga akan segera dimulai. Pada tahap ke-7, kami sudah mulai memproduksi modifikasi balon udara Nova 2. Dan ini adalah model produksi massal untuk tugas-tugas spesifik dari pelanggan tertentu. Pengembangan varian balon udara Nova 8 yang canggih dan inovatif juga akan segera dimulai, meliputi versi kargo, pengawasan, penyelamatan, dan berbagai jenis lainnya. Pada tahap ke-8, produksi balon udara Nova 8 dan komponen untuk balon udara Nova 35. Kami akan memulai produksi modifikasi balon udara Nova 8 pada tahap ke-8. Secara bersamaan, kami juga akan mulai memproduksi komponen untuk balon udara Nova 35. Ini adalah tahap persiapan yang penting, dan pada tahap ke-9 kami akan dapat beralih ke produksi massal balon udara Nova 2, balon udara dengan kapasitas 2000 meter kubik dalam berbagai variasi dan konfigurasinya.
Pada tahap ini, kami secara resmi akan memulai produksi massal model balon udara Nova 2 yang akan terjadi pada tahap ke-9. Ini berarti produksi yang stabil dan konsisten, proses yang sudah terorganisir dengan baik, pengiriman sesuai kontrak yang telah disepakati, dan sebagai hasilnya, pertumbuhan pendapatan yang aktif seperti yang diharapkan. Pada tahap ke-10 yang telah direncanakan, akan dilakukan produksi massal balon udara Nova 8 dan juga proses sertifikasi untuk balon udara Nova 5 ram tersebut. Kami akan segera memulai produksi massal balon udara Nova 8 dalam berbagai konfigurasi dan modifikasinya yang canggih, serta menjalani semua sertifikasi, perizinan, dan persyaratan lain yang diperlukan secara menyeluruh untuk balon udara Nova 35 yang inovatif. Dan teman-teman sekalian, ini akan menjadi sebuah persiapan yang sangat matang dan komprehensif untuk dapat memasuki pasar global dengan balon udara terbesar dan paling inovatif dari lini produk kami yang ada saat ini, yang secara khusus kami rencanakan dalam proyek ambisius New Generation Airships. Dan pada tahap akhir peta jalan, yaitu tahap ke-11, kami merencanakan sebagai penutup logis produksi balon udara Nova 35 yang sangat canggih dan peluncuran model serta modifikasi barunya yang inovatif. Kami memulai produksi massal balon udara Nova 32. Secara paralel, kami mulai merancang model-model baru, baik di kategori pesawat ringan maupun di kelas menengah dan berat dengan daya angkut besar. Model-model ini akan menjalankan berbagai tugas yang sangat beragam dan spesifik sesuai permintaan dari setiap pelanggan. Dan, teman-teman, tentu saja perusahaan tidak akan berhenti hanya pada balon udara berukuran kecil, meskipun pada jenis inilah kami akan fokus sepenuhnya dalam proyek kami saat ini. Secara bersamaan, kami juga akan merancang pesawat terbang dengan daya angkut menengah dan besar, yaitu balon udara yang ukurannya secara signifikan melebihi balon udara Nova 35 yang sudah ada saat ini. Sumber pendanaan untuk pembuatan mereka akan ditentukan nanti, dan itu tidak harus secara eksklusif melalui crowd investing, melainkan bisa dari berbagai sumber lainnya. Itu bisa berupa investasi pribadi, bisa juga berupa pesanan dari pemerintah atau dari perusahaan maupun korporasi swasta yang besar, dan juga penting. Semuanya terbuka untuk siapa saja, dan kami akan bekerja sama dengan semua pihak. Dan ini hanyalah gelombang pertama dalam kerangka proyek crowd investing saat ini. Kami saat ini sudah mengembangkan konsep yang sangat inovatif untuk pesawat terbang yang lebih berat, dan di masa depan yang tidak terlalu jauh, kami pasti akan meluncurkannya. Dan setelah seluruh rencana utama dalam peta jalan terrealisasi, proyek ini akan beroperasi dengan kapasitas penuh, asetnya akan bertambah, dan jumlah klien besar pun akan meningkat. Karena balon udara yang semakin menjadi moda transportasi yang sangat diminati dan juga menarik perhatian banyak orang, maka laba perusahaan juga diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Namun semuanya ada waktunya masing-masing. Mari kita fokus ke slide berikutnya dan membahas prospek untuk 5-10 tahun ke depan. Di sini kita akan membahas secara mendalam topik penting mengenai skalabilitas dan ekspansi perusahaan kami ke tingkat internasional yang lebih luas, serta penetrasi ke pasar global yang beragam. Jika berbicara tentang prospek yang lebih luas dan jangka panjang, dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, kami berencana untuk memulai produksi massal secara penuh dan melakukan pengiriman komersial balon udara kami tidak hanya ke berbagai wilayah di seluruh Rusia, tetapi juga ke luar negeri dan ke seluruh dunia secara global. Tujuan kami sangat ambisius. Ini berarti bahwa kami telah mengembangkan rantai produksi, memiliki produksi komponen yang stabil untuk perakitan balon udara, dan sebagai hasilnya, kami siap memasuki pasar internasional. Namun tentu saja kami tidak berhenti sampai di situ. Secara paralel kami akan terus mengembangkan modifikasi baru balon udara yang inovatif untuk berbagai bidang aplikasi yang berbeda. Ini adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, perubahan yang terus-menerus, dan modifikasi karena ada cukup banyak ceruk dan bidang di mana balon udara dapat digunakan. Dan secara khusus untuk setiap tugas, balon udara akan dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan dan bisa dibilang fitur konstruksinya harus diperhitungkan.
dalam hal infrastruktur, juga direncanakan perluasan besar-besaran pembangunan aerotown baru yang modern dan canggih, baik di Rusia sendiri maupun di luar negeri, di wilayah-wilayah dekat dan juga di wilayah-wilayah yang lebih jauh. Perwakilan internasional yang berdedikasi akan didirikan untuk lokasi perakitan lokal dan pusat pelatihan yang komprehensif. Dan pada slide yang sedang ditampilkan saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat arah pengembangan yang paling menjanjikan dan prospektif. Khususnya di bidang-bidang dan negara-negara inilah pekerjaan aktif dan intensif akan dilakukan terlebih dahulu. Dan kemitraan yang kuat akan dibangun dengan lembaga pemerintah yang relevan, pelanggan korporat yang strategis, serta organisasi penelitian ilmiah yang terkemuka dan inovatif. Inilah cakrawala yang kita semua upayakan untuk capai selangkah demi selangkah sambil menciptakan industri baru. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pembahasan yang lebih mendalam. Jadi pada slide presentasi ini kami menampilkan angka-angka penting proyek, mulai dari model keuangan proyek yang komprehensif, struktur kepemilikan saham yang terperinci, hingga saham-saham yang nantinya akan muncul di pasar. Dalam kerangka proyek crowd investing kami yang sedang berjalan, direncanakan untuk mendistribusikan di antara para investor sebanyak 49. Di sini tertulis 49 miliar saham investasi yang berharga. Ini dilakukan melalui platform investasi Solar Group yang terpercaya, yang juga akan saya jelaskan sedikit lebih lanjut nanti. Selanjutnya, setelah putaran investasi selesai dan proses penerbitan saham dimulai, semua saham investasi akan dikonversi menjadi saham perusahaan Aeronova dengan rumus 100 saham investasi menjadi 1 saham. Saat ini, perusahaan Aeronova belum berstatus PT terbuka atau PT tertutup. Oleh karena itu, perusahaan menempuh jalur dan strategi ini yang sudah terbukti efektif. Dan pada tahap saat ini terdapat saham investasi yang nantinya setelah perusahaan memperoleh status baru yang lebih jelas akan bisa dibilang secara otomatis dikonversi menjadi saham yang dapat didaftarkan atas nama pribadi sebagai kepemilikan langsung yang sah. Jika kita kembali membahas angka-angka yang sangat penting ini, semua investor yang terlibat nantinya akan secara kolektif memegang total 490 juta saham yang signifikan, sebuah jumlah yang mencerminkan investasi besar mereka. Secara keseluruhan, perusahaan berencana untuk menerbitkan sejumlah besar 1 miliar saham. Dan ini secara signifikan berarti bahwa sekitar 49% dari total saham tersebut akan berada dalam peredaran bebas di pasar, sehingga dapat dengan mudah dibeli dan diakses oleh para investor yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan ini. Sedangkan paket saham pengendali sebesar 51% tetap dimiliki secara penuh oleh para pendiri dan juga tim inti dari proyek itu sendiri. Ini adalah sebuah model yang cukup transparan dan juga sangat seimbang, di mana setiap investor akan menjadi pemilik bersama dari bisnis teknologi nyata dengan hak atas dividen dan potensi pertumbuhan modal yang signifikan seiring dengan berkembang dan bertumbuhnya proyek itu sendiri. Baik, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini ditunjukkan secara jelas dan terperinci bagaimana pembagian saham perusahaan ini telah diatur. Di sini kita melihat bahwa 49% saham atau kepemilikan yang signifikan berada di bawah pengelolaan perusahaan manajemen Solar Group yang bertanggung jawab penuh. Melalui platform inilah Anda bergabung secara resmi sebagai peserta proyek, sebagai seorang investor dalam proyek New Generation Airships dari perusahaan terkemuka Aeronova. Proyek ini dijalankan oleh beberapa perusahaan yang berbeda, di mana masing-masing entitas memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri yang spesifik. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, Aeronova adalah sebuah perusahaan yang secara khusus didirikan dalam kerangka proyek New Generation Airships yang sangat penting ini, dan memang secara khusus dibentuk untuk merealisasikan proyek besar ini. Perusahaan ini akan secara komprehensif memproduksi secara massal, mengoperasikan dan menjual berbagai jenis kapal udara inovatif, serta secara aktif menangani pembangunan infrastruktur aerograd yang canggih. Perusahaan ini diharapkan akan memperoleh pendapatan yang substansial dari pelaksanaan seluruh proyek yang kompleks dan beragam ini, dan kemudian akan membagikan keuntungan tersebut secara adil kepada semua peserta yang telah bergabung dan berkontribusi dalam upaya kolektif ini. 1% saham akan dimiliki oleh tim yang menciptakan proyek New Generation Airships. Kepemilikan 51% saham memungkinkan perusahaan untuk memegang kata kunci utama
dalam pengambilan keputusan pada rapat pemegang saham. Sedangkan 49% saham perusahaan Aeronova akan, dan saat ini memang, berada di bawah pengelolaan perusahaan keuangan Solar Group yang memiliki tugas utama untuk menarik investasi yang diperlukan bagi proyek ini dan secara aktif mewakili hak-hak para investor. Melalui platform inovatif Solar Group inilah Anda memiliki kesempatan unik untuk secara aktif menjadi peserta dalam proyek-proyek kami yang menarik dan berpotensi tinggi, serta secara resmi menjadi bagian integral dari kelompok orang-orang terpilih yang termasuk dalam 49% pesertanya yang beruntung. Saat ini, semua peserta secara aktif membeli saham di perusahaan Solar Group, dan setelah proses pendanaan selesai sepenuhnya, saham-saham tersebut akan ditukar dengan saham perusahaan Aeronova dan diserahkan kepada para investor sebagai milik sah mereka. Setelah itu, Anda dapat menerima dividen secara teratur dari keuntungan perusahaan yang stabil, atau Anda dapat memilih untuk menjual aset investasi Anda dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada saat Anda pertama kali membelinya. Jadi saya harap bagian ini jelas. Mari kita lanjut ke berikutnya. Diskon diberikan berdasarkan tahap. Bagaimana sistem pendanaan proyek ini berjalan? Seperti yang Anda lihat dengan jelas pada slide presentasi ini, pendanaan proyek kami dibagi menjadi 20 tahap yang terpisah. Struktur seperti ini memungkinkan pengelolaan pengembangan proyek secara lebih fleksibel, mengurangi potensi risiko baik bagi tim maupun para investor, dan juga membantu merencanakan pengembangan proyek dengan lebih baik dan terstruktur. Penting untuk dipahami bahwa dengan setiap tahap baru yang berhasil diselesaikan, risiko yang dihadapi proyek menjadi semakin kecil dan dapat dikelola dengan lebih baik. Karena perusahaan semakin banyak menghasilkan hasil, solusi yang sudah jadi, dan perangkat terbang yang berfungsi. Namun penting untuk dipahami bahwa seiring dengan itu, diskon atau potongan harga untuk pembelian saham juga berkurang, artinya saham menjadi lebih mahal. Pada 4 Maret 2025, kami secara resmi memulai tahap pertama. Harga saham pada tahap ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan periode pra-peluncuran. Saat ini kami sudah berada di tahap kedua yang penting, yang secara resmi kami mulai pada tanggal 11 Juli, dan dibandingkan dengan tahap pertama sebelumnya, harga saham telah naik sekitar 10% lagi secara signifikan. Ini adalah pertumbuhan yang alami dan dapat diprediksi, yang mencerminkan pencapaian nyata perusahaan, dan sesuai dengan itu menjadi dasar bagi transisi bertahap dari satu tahap ke tahap berikutnya, serta kenaikan harga saham proyek itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman, jika kalian berencana bergabung dengan proyek ini, jika proyek ini cocok bagi kalian dan kalian sudah memutuskan ingin menjadi pesertanya, menjadi investornya, selalu jauh lebih menguntungkan untuk melakukannya pada tahap saat ini tanpa perlu menunggu perusahaan beralih ke tahap berikutnya yang mungkin memakan waktu yang cukup lama. Jadi pertimbangkanlah dengan seksama hal ini dan rencanakan tindakan kalian dengan cermat dan strategis. Namun kita akan segera lanjut ke pembahasan berikutnya yang tak kalah penting dan relevan. Bagaimana cara menjadi mitra proyek yang sukses dan efektif? Untuk menjadi peserta program kemitraan cukup mudah, kalian hanya perlu memindai kode QR yang saat ini kalian lihat di situs web kami. Jika kalian belum terdaftar secara resmi di situs web kami, kalian perlu mempelajari secara menyeluruh dan menandatangani perjanjian kemitraan yang mengikat, lalu mempelajari semua alat promosi yang tersedia secara lengkap di akun pribadi kalian. Dan pada dasarnya, mulai membagikan informasi penting, menarik investor baru yang potensial, serta mendapatkan imbalan referral yang menguntungkan. Kalian bisa melakukannya sejak hari pertama setelah mendaftar di proyek ini, bahkan tanpa harus berinvestasi sendiri. Program kemitraan memungkinkan kami untuk mendanai proyek ini. Semua hasil yang telah kami capai hingga hari ini hanya bisa terwujud berkat program kemitraan kami. Berkat mitra dan investor kami yang secara aktif berpartisipasi dalam proyek ini, secara aktif membagikan informasi dan mempopulerkan bidang ini. Kegiatan ini sangat penting dalam proyek kami, oleh karena itu saya mengajak semua peserta mitra aktif, bahkan mereka yang baru saja bergabung dengan proyek ini. Bagi Anda, ini adalah kesempatan yang sangat baik, setidaknya untuk mulai lebih mengenal proyek itu sendiri, dan yang kedua, ini akan membantu Anda jika saat ini Anda belum memiliki kesempatan untuk berinvestasi. Meskipun kami memiliki sistem paket yang cukup fleksibel, yang memungkinkan Anda untuk mulai bahkan hanya dengan $50. Namun,
Bahkan jika jumlah yang disebutkan tersebut masih terasa sangat berat, aktivitas kemitraan yang strategis dapat memungkinkan Anda untuk mulai berinvestasi dalam proyek ini tanpa harus menggunakan sumber daya finansial Anda sendiri. Namun, berkat fakta bahwa Anda telah membagikan informasi yang sangat berharga, menarik, dan mempopulerkan bidang ini kepada para investor baru dan peserta baru, perusahaan akan memberikan penghargaan dan berterima kasih banyak kepada Anda atas kerja keras Anda. Bagi banyak peserta dan mitra, jenis aktivitas seperti ini bahkan telah menjadi yang utama, yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek dan secara keseluruhan menjadikannya sebagai sumber kegiatan utama mereka. Menurut saya ini juga merupakan sebuah peluang yang sangat baik untuk menemukan bidang-bidang baru, aktivitas-aktivitas baru yang mungkin siapa tahu akan benar-benar Anda sukai meskipun sebelumnya Anda tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam aktivitas tersebut sama sekali. Oleh karena itu, saya sarankan setidaknya untuk memindai kode QR, mendaftar, mencari tahu lebih banyak informasi, membaca perjanjian kemitraan, dan berbicara dengan mitra serta investor kami yang sudah bergabung. Dan mungkin Anda akan memutuskan untuk menjadi mitra aktif dalam proyek kami. Saya juga ingin menambahkan bahwa program kemitraan yang terstruktur dengan baik serta program pemasaran yang komprehensif merupakan salah satu alat pemasaran yang sangat efektif dan krusial dalam keseluruhan proyek ini. Alat ini memungkinkan untuk mendistribusikan sumber daya secara tepat sasaran dan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang benar-benar telah melakukan suatu pekerjaan, menarik investor baru, atau memperkenalkan proyek ini. Perusahaan mendapatkan tindakan yang ditargetkan dan sangat dibutuhkan, yaitu menarik investasi baru yang signifikan untuk iklan tertarget yang lebih efektif di berbagai platform media sosial. Perusahaan tidak menangani hal ini secara langsung. Jika Anda melihat sesuatu seperti itu, semua itu adalah hasil kerja para mitra kami. Dan saya yakin ini adalah strategi pemasaran yang tepat yang memungkinkan perusahaan untuk tidak menyebarkan sumber dayanya secara sembarangan, melainkan mengarahkannya secara tepat dan terfokus ke jalur yang benar. Baik, nah kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana cara mengaktifkan rencana pemasaran? Teman-teman, jika kalian sudah bersama kami sejak lama, jika kalian sudah terdaftar di akun pribadi sebelum tahap pra-peluncuran proyek New Generation Airships, yaitu sebelum 7 Agustus 2024 dan sudah menjadi mitra Solar Group, kalian perlu mengaktifkan rencana pemasaran kalian karena ini adalah proyek baru. Untuk itu cukup melakukan investasi pribadi minimal hanya $50 ke dalam proyek New Generation Airships agar Anda dapat sepenuhnya mengaktifkan bonus kemitraan yang sangat menguntungkan dari seluruh level pertama struktur kemitraan Anda. Ini berlaku tanpa memandang kapan tepatnya Anda mengundang orang baru untuk bergabung dengan proyek ini atau apakah mereka adalah individu yang baru pertama kali bergabung atau sudah menjadi bagian dari komunitas sebelumnya. Untuk itu, Anda perlu mengaktifkan rencana pemasaran Anda sebesar $50 dengan berinvestasi di proyek ini. Jika Anda benar-benar ingin mengaktifkan semua level-level lainnya hingga kedalaman penuh sesuai dengan status kemitraan Anda saat ini, maka cukup salah satu klien atau mitra di lini pertama Anda juga berinvestasi di proyek ini minimal $50 Amerika Serikat. Perhatikan dengan seksama bahwa jika tidak ada investasi pribadi yang signifikan sebesar $50, Anda tidak akan bisa mengaktifkan bonus referral yang menguntungkan ini. Hal ini dilakukan secara sederhana untuk sedikit membangkitkan semangat dan mengaktifkan semua peserta mitra dari proyek sebelumnya, serta untuk mengetahui siapa saja yang masih aktif dan masih terlibat, agar perusahaan tidak membuang sumber dayanya untuk orang-orang yang tidak lagi berpartisipasi aktif dalam proyek. Karena itulah persyaratan minimum ini dibuat. Angkat tangan Anda, tunjukkan bahwa Anda masih hidup, bahwa Anda di sini bersama kami dan siap terus bergerak maju bersama kami. Untuk mengaktifkan rencana pemasaran, menurut saya bahkan tidak perlu melakukan upaya besar, karena ini adalah persyaratan minimum yang diperkenalkan perusahaan untuk bisa dibilang sekadar melakukan absensi kecil. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya. Slide berikutnya. Bagaimana cara berinvestasi di proyek ini? Teman-teman, berinvestasi di proyek ini cukup mudah. Untuk itu, Anda perlu masuk ke akun pribadi di situs Solar Group. Di layar Anda sekarang, Anda melihat kode QR yang perlu dipindai.
Dan sebenarnya kode tersebut akan membawa Anda ke halaman pendaftaran. Setelah itu, Anda perlu masuk ke bagian investasi yang tersedia di aplikasi, lalu di menu utama cari tab Dirigible atau cukup pindai kode QR yang saat ini Anda lihat dengan jelas di slide presentasi ini, kemudian pilih dan bayar paket saham yang Anda inginkan dengan segera dan mudah serta dengan lengkap dan tepat. Sebelum itu, saya ingin memberitahu Anda bahwa di akun pribadi Anda dapat menemukan banyak informasi berguna, baik tentang proyek New Generation Airships itu sendiri, maupun berita-berita yang juga kami publikasikan di situs resmi. Di sana juga terdapat tautan ke sumber resmi kami di media sosial. Anda bisa mengikuti kami di platform manapun yang paling nyaman untuk Anda. Kami memiliki grup chat dengan para investor dan mitra, di mana pertama-tama kami berbagi informasi terbaru. Juga kami saling berkomunikasi di sana, menjawab pertanyaan dari para anggota baru, bisa dibilang, yang baru saja bergabung dengan kami. Oleh karena itu, saya sarankan semua orang untuk bergabung. Di sana, suasananya cukup akrab dan hangat, di mana semua orang saling berbagi informasi, membantu memahami kesulitan yang mungkin Anda temui saat mengenal akun pribadi Anda. Jadi, jangan ragu, bergabunglah, daftarkan diri Anda, dan pelajari lebih lanjut tentang apa yang kami lakukan serta tujuan yang kami kejar. Dan pahamilah untuk diri Anda sendiri akhirnya bahwa balon udara adalah hal yang keren, memiliki banyak keunggulan, dan pasti akan dibutuhkan, serta mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Nah, hari ini saya sudah menyelesaikan semuanya dengan cukup cepat. Ini adalah slide terakhir kita. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Sekarang saya akan menelusurinya, dan jika ada pertanyaan menarik atau bahkan tidak ada sama sekali, saya akan berusaha menjawabnya. Untuk itu saya hanya butuh beberapa menit saja. Baik, saya lihat hari ini sepertinya tidak terlalu banyak orang yang hadir di webinar kita pada kesempatan kali ini. Jadi pertanyaannya adalah, saya belum melihat ada pertanyaan. Baiklah teman-teman, karena belum ada pertanyaan, saya yakin banyak dari kalian yang akan menonton presentasi ini secara rekaman. Jadi jangan pernah ragu untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda saat sedang menonton video ini. Tim kami selalu aktif bekerja keras. Kami membaca semua komentar yang kalian tulis dan berusaha untuk menjawabnya dengan sebaik mungkin. Jadi silakan tuliskan komentar Anda, aktiflah berinteraksi, dan jangan lupa untuk membagikan video ini di semua media sosial yang kalian punya. Hal ini sangat membantu dalam mempromosikan proyek dan mendukung pelaksanaannya. Dan fakta sederhana bahwa kalian hanya membagikan informasi penting tentang keberadaan proyek ini, bahwa orang-orang akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas atau setidaknya pemikiran yang mendalam bahwa balon udara kembali muncul. Bahwa mereka mungkin akan melihatnya lagi dalam waktu dekat, itu sudah sangat membantu kami dalam mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk memenuhi keinginan orang-orang yang sangat ingin melihat balon udara di masa depan. Dan niat kolektif yang kuat ini, saya percaya, akan sungguh-sungguh membantu kita untuk mewujudkan tujuan dan misi penting kita dalam waktu dekat yang akan datang. Dan ada pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Halo, saya tidak menonton dari awal, apakah akan ada kabar tentang ruangan dan sebagainya? Di sini pertanyaannya mungkin kurang begitu jelas, karena saat ini kami sedang secara aktif mencari beberapa ruangan yang sesuai. Selain aerodrom itu sendiri, yang sedang kami cari untuk dibeli sebagai milik pribadi kami juga memiliki bagian produksi,
peralatan produksi yang lengkap, dan ruangan-ruangan tambahan. Kami juga sedang secara aktif mencari ruangan yang cocok untuk produksi cangkang. Jika pertanyaannya berkaitan dengan produksi cangkang, kami sudah memiliki beberapa lokasi yang sedang dipertimbangkan. Pada webinar yang diadakan hari Kamis, Fedor membagikan bahwa salah satu tempat tersebut adalah Technopolis Moskow. Namun, ada juga opsi lain yang akan segera kami umumkan dan pasti akan kami bagikan kepada Anda. Untuk saat ini saya belum bisa mengungkapkannya. Namun, videonya sudah siap, sekarang sedang dalam proses editing, dan informasi tersebut akan ada di sana. Baik. Halo, tolong ceritakan kepada saya, saat proses pembuatan perangkat kedua Nova 01 ini, apakah akan ada banyak sekali perubahan dan apa saja perbedaannya yang signifikan? Teman-teman, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa balon udara Nova 01 ini adalah sebuah replika miniatur yang persis dan sangat akurat dari balon udara Nova 2 yang asli. Dan jika sejak awal kami benar-benar membuat balon udara yang sangat efisien dengan ukuran yang persis seperti Nova 01, yaitu 130 meter kubik, tanpa perlu mengacu pada replika skala Nova 2 yang ada, maka tampilannya pasti akan sangat berbeda, akan ada lebih banyak mesin yang terpasang di sana, dan konstruksi gondolanya juga akan sedikit berbeda dari yang kita lihat sekarang. Kami telah membuat perangkat Nova 01 ini secara khusus untuk meniru semua karakteristik aerodinamis yang penting dari daya dorong mesin, serta bagaimana perilakunya nanti pada balon udara Nova 2. Ini adalah salinan yang persis sama dari balon udara Nova 2. Model-model berikutnya yang akan kami produksi akan memiliki perbedaan yang signifikan. Balon udara dengan volume yang serupa dan paling dekat yang kami harapkan untuk masa depan adalah Aerolet 02. Balon udara itu akan memiliki volume 150 atau 190 meter kubik dan akan memiliki karakteristik aerodinamis yang lebih baik. Jika balon udara klasik pada umumnya memiliki bentuk yang klasik, maka balon udara Aerolet 02 ini akan memiliki, bisa dibilang, bentuk cangkang 3 sosis yang unik, dirancang khusus untuk meningkatkan karakteristik aerodinamisnya secara signifikan. Selain itu, akan digunakan juga mesin-mesin khusus di sana. Secara umum, untuk detail lebih lanjut tentang konstruksi dan bagaimana perbedaannya, sebaiknya kita bahas secara lebih mendalam pada hari Kamis bersama Fyodor saat webinar yang akan diadakan minggu depan. Selain dua, kami juga berencana untuk membuat model klasik balon udara Nova 01 yang sangat mirip dengan yang kita lihat sekarang ini. Namun, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, akan ada beberapa perubahan teknis yang signifikan di sana. Akan ada lebih banyak mesin, balon udara ini akan lebih lincah dan lebih ringkas. Karakteristik aerodinamis atau lebih tepatnya, kemampuan angkutnya akan meningkat dan ini akan menjadi balon udara kelas yang berbeda. Apa yang telah kami buat sekarang ini bahkan belum bisa disebut sebagai sebuah contoh yang benar-benar representatif. Oleh karena itu, model-model berikutnya akan menjadi jauh lebih efisien dan juga lebih baik secara signifikan. Baik, saya akan segera melanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang penting dan relevan. Apakah balon udara Nova 35 merupakan sebuah balon udara yang kaku? Itu adalah keputusan yang sangat tepat. Berdasarkan desain Nova 35 yang inovatif, dibuatlah DTS, sebuah sistem transportasi balon udara. Ya, balon udara Nova 35 adalah balon udara pertama yang memiliki konstruksi kaku. Memang, mulai dari volume inilah menjadi sangat masuk akal untuk membangun sebuah konstruksi yang kaku. Karena pada volume yang jauh lebih kecil, konstruksi balon udara yang ada di dalamnya tidak akan memungkinkan balon itu untuk terbang ke atas dengan stabil sebab berat totalnya akan jauh lebih besar dan signifikan daripada daya angkat yang bisa dihasilkan oleh udara panas di dalamnya sehingga tidak akan mampu mengatasi gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Namun mulai dari balon udara Nova 35, volumenya bertambah secara kuadrat seperti yang saya pahami dengan cukup jelas. Sedangkan karakteristik daya angkatnya atau kekuatan angkatnya yang signifikan meningkat secara kubik. Dan sesuai dengan itu, pada balon udara Nova 35 sudah dianggap masuk akal untuk menggunakan rangka yang kaku. Balon udara Nova 35 yang inovatif ini, menurut perhitungan awal kami yang cermat, akan memiliki berat total sekitar 10 ton, sebuah angka yang cukup signifikan. Selain itu, karakteristik terbangnya yang luar biasa dalam hal jarak tempuh operasional diproyeksikan akan mencapai sekitar 6.000 km.
bahkan berpotensi tidak terbatas sama sekali, membuka kemungkinan eksplorasi yang sangat luas. Jika beberapa sifat aerodinamis dan konstruksinya diubah, angka ini bisa meningkat lebih jauh lagi. Saya masih punya satu pertanyaan berikutnya yang ingin saya ajukan. Apakah akan ada balon udara kecil untuk masyarakat, misalnya seperti penerbangan sipil kecil? Sebenarnya belum lama ini saya sendiri juga memikirkan pertanyaan seperti itu. Sangat mungkin bahwa model seperti itu juga akan ada, tetapi kita harus menyadari bahwa saat ini itu bukan prioritas bagi kami. Kami memiliki sebuah model balon udara yang menurut perhitungan kami yang cermat dan mendalam sangat dibutuhkan, akan bernilai tinggi di pasar, dan akan sangat diminati oleh banyak pihak. Model-model seperti itu untuk penerbangan ringan, saya yakin akan diminati. Saya yakin akan ada yang membelinya, baik penggemar terbang maupun petualang yang hanya ingin memiliki teknologi seperti itu. Dan kemungkinan besar model-model seperti itu akan muncul, meskipun hingga saat ini belum ada berita atau informasi resmi mengenai hal tersebut. Namun entah mengapa saya merasa bahwa model seperti itu juga akan ada, setidaknya dari konteks percakapan dengan tim, saya melihat bahwa di bidang ini juga ada komunikasi dan terlihat adanya permintaan serta minat dari sebagian audiens yang cukup spesifik. Secara umum, menurut saya pribadi, akan sangat keren sekali jika kamu memiliki sebuah balon udara pribadi, 1 atau 2 tempat duduk yang bisa kamu gunakan untuk pergi kemana saja yang kamu inginkan dengan mudah. Jadi mengapa sekarang di akun pribadi tidak ada lagi informasi tentang berapa banyak dana yang masuk ke proyek? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan ini akan saya teruskan kepada Pavel Filipov dan saya akan kembali dengan jawabannya di webinar berikutnya. Sayangnya saya tidak memiliki informasi tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya, Fedor bilang, kita semua pasti akan sangat suka dengan berita yang luar biasa dan sangat menarik ini. Benar-benar membuat kita semua merasa sangat penasaran. Ya, itu adalah sebuah video yang direkam bersama dengan Direktur Utama Perusahaan Solar Group, yaitu Bapak Sergei Semenov dan juga Bapak Pavel Filipov. Video tersebut saat ini sedang dalam proses pengerjaan dan dalam waktu dekat akan dirilis, di mana berita itu akan diumumkan. Jadi untuk saat ini belum ada komentar lebih lanjut ya. Baik, sepertinya semua pertanyaan dari Anda sudah habis dan tidak ada lagi yang perlu dibahas. Sekarang saya akan segera melakukan pengecekan di beberapa platform lain yang tersedia. Baik, sepertinya memang itu saja. Jadi teman-teman, mari kita tidak memperpanjang presentasi kita. Tolong berikan saya masukan. Bagaimana menurut Anda secara keseluruhan format presentasi seperti ini? Apakah sudah cukup jelas, cukup terstruktur? Mungkin ada yang perlu diubah, dipermudah, atau justru dibuat lebih kompleks? Silakan berikan masukan. Kami ingin terus berkembang dalam hal kualitas, ingin agar presentasi ini menarik sebanyak mungkin orang, agar presentasinya mudah diakses, mudah dipahami, dan membantu kita bersama-sama mencapai tujuan yang telah kita tetapkan bersama Anda. Dengan demikian, saya rasa saya akan berpamitan dengan Anda semua. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu hari ini, bergabung dalam presentasi, dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih khusus kepada mereka yang aktif, menulis komentar, dan membagikan video. Dan tidak harus di halaman Anda sendiri, Anda bisa mengirimkannya melalui pesan pribadi kepada seseorang, bisa juga dipublikasikan di halaman pribadi, atau mungkin di komunitas privat Anda sendiri. Semua itu sangat membantu sekali dalam mempromosikan proyek ini, dan ini sangat penting sekali bagi kita semua. Jadi, saya mengajak Anda sekali lagi untuk melakukannya, jangan pernah ragu. Kita tidak pernah tahu dari mana orang-orang baru bisa tertarik pada proyek ini. Karena Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada orang yang memperhatikan Anda, ada yang melihat, dan sangat mungkin kami punya banyak cerita seperti itu. Orang-orang datang dari tempat yang tidak kita duga.
Jadi teman-teman, sekali lagi saya mengajak semua untuk tetap aktif, mendukung kami, menulis komentar, memberikan umpan balik agar kami bisa menjadi lebih baik dan menyajikan materi yang lebih berkualitas untuk kalian. Tapi untuk saat ini itu saja. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda.